lain juga dikatakan, bila salah seorang di antara kamu sekalian melihat orang yang lebih kaya atau lebih tampan, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah daripadanya. Idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi min fil mal wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dunya abdud dinar, ta'isa abdud dinar wa dirhami wal qatifati wal khamisati, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, celakalah abdi dinar, celakalah abdi dirham, celakalah abdi busana, dan celakalah abdi perut, di mana bila terpenuhi ia merasa senang, dan bila tidak terpenuhi ia merasa tidak senang. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya melihat 70 ahli suffah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai kain selimut, baik sarung maupun pakaian lain yang bisa diikatkan ke leher mereka. Di antara mereka ada yang mempunyai kain yang hanya bisa menutup sampai kedua betisnya, dan di antara mereka ada yang hanya bisa menutup sampai kedua mata kakinya, sehingga ia menarik-narik dengan tangannya karena khawatir kalau auratnya terbuka. Ahlus suffah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawah Muslim. Dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku sambil bersabda, kamu berada di dunia ini adalah seperti orang asing dan orang yang mengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi. Dan bila kamu sekalian berada pada waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong saat kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amal perbuatan yang apabila saya mengerjakannya, maka saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai sesama manusia. Kemudian beliau bersabda, zuhudlah, janganlah rakus kamu terhadap dunia, niscaya kamu Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah, janganlah rakus kamu terhadap hak orang lain, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wazhan fima 'indan nas yuhibbukan nas. Hadithu izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu telah berkata, sewaktu Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang sangat mementingkan masalah duniawi, ia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazallul yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnah. Rawahu Muslim. Sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sehari penuh tidak mendapatkan makanan, walaupun hanya korma yang terburu untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, di rumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali sedikit tepung gandum yang terletak di atas serak, yang merupakan sisa dari apa yang telah saya makan, sehingga setelah lama saya takar-takar, maka habislah tepung itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Amr bin Al-Haris, saudara Juwairiyah binti Al-Haris yang Ummul Mukminin radhiyallahu anha, berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki maupun perempuan, dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali keledai putih yang biasa dikendarainya, serta pedang dan sebidang tanah yang disedekahkan bagi Ibnu Sabil
orang yang mengembara. Hadis riwayat Bukhari. Pertama, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, ala inna dunya mal'unatun mal'unan ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa mawalah wa aliman muta'alliman radul mudhi wa qala hadithu hasan. Ingatlah, kata Rasulullah, bahwasanya dunia ini terkutuk. Segala apa yang ada di dunia ini terkutuk kecuali zikir atau ingat kepada Allah Ta'ala dan yang serupa dengannya, serta orang pandai atau alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya dunia itu sepadan dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air dari dunia itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu sekalian menumpuk-numpuk kekayaan, karena akan menyebabkan kamu sekalian sangat mencintai dunia. La tattaqidu ad-dai'ata wa targhabu fid dunya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithu hasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu telah berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan melewati kami, sedangkan kami baru memperbaiki rumah kami. Kemudian beliau bertanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Kata Rasul. Kami menjawab, kami sedang memperbaiki rumah ya Rasulullah yang hampir roboh ini. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kira ajal kita itu lebih cepat dari robohnya rumah itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cobaan, dan cobaan umatku adalah harta benda. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Amr wa yuqal Abu Daud Abu Abdullah wa yuqal Abu Lailah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah SAW bersabda, anak Adam atau manusia itu tidak mempunyai hak kecuali hal-hal berikut ini: rumah yang untuk tempat tempat tinggal, pakaian yang untuk menutup auratnya, serta roti kering dan air. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Laisa li ibni Adam haq fi siwa hadhihi al-khisal, baitun yaskunuhu wa taubun yuwari auratahu wa jilful khubzi wal ma'. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir bi kasri shin wal kha'il mushaddadatil al-mu'jamatayn radhiyallahu anhu annahu qala, saya datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau Nabi Muhammad sedang membaca surah Al-Hakumut Takatsur. Kemudian beliau bersabda, anak Adam, manusia itu akan berkata, ini adalah harta kekayaanku. Wahai anak Adam, kata Rasul, tidak ada harta yang kamu miliki kecuali apa yang kamu makan kemudian habis, atau apa yang kamu pakai kemudian rusak, atau apa yang kamu sedekahkan kemudian menjadi simpanan bagimu. Artinya yang kita sedekahkan itulah yang menjadi hak kita kelak. Wa hallaka ya abna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Hakadha. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah gembalaan kambing itu tidak lebih membahayakan daripada rakusnya seseorang atas harta dan kedudukan terhadap agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir faqam
Rasulullah SAW tidur di atas tikar dan ketika bangun terlihat bekas tikar itu di pinggangnya. Kemudian kami berkata, bagaimana kalau kami menyediakan kasur untuk kamu, untuk tuan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Beliau bersabda, kata Rasul, apakah arti dunia ini bagi diriku? Kata Rasulullah SAW, aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang bepergian, yang berteduh, orang yang bepergian dan yang berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya'i bi khamsi mi'ati 'am. Dari Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, aku menengok ke surga dan yang kulihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, serta aku menengok ke neraka dan yang kulihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, maka kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih ditahan. Hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebenar-benar kalimat yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh labid yang berbunyi, ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ingatlah, segala sesuatu yang menyimpang dari Allah adalah batal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan apa Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang bagaimana makna daripada hakiki dunia, hakikat dunia ini. Mudah-mudahan kita terus mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta apapun, tahta, jabatan, kedudukan, semua yang ada dalam diri kita ini semata-mata hanya sebatas tangan kita dan tidak kita terletakkan dalam hati kita, sehingga menjadikan sebab dunia ini tidak melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi cinta kita kepada Allah dan mengikuti daripada ajaran Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita daripada dunia ini. Hamba Allah, dunia sesaat, sebentar saja, tak lama. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang kita sampaikan tadi, kita membaca hadis-hadis ataupun kalam-kalam firman-firman Allah, sabda firman Allah yang ada dalam Al-Quran kita baca, yang ada dalam kitab seluruhnya kita baca. Untuk penyimpulannya, kesimpulannya kita mampu untuk menarik kesimpulannya sendiri masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.